Kalian pernah tidak berada di titik terendah dalam hidup dan bertanya dalam hati, kapan semua ini akan berakhir? Aku pernah, dan mungkin kalian juga pernah. Tapi coba bayangkan, perasaan itu harus ditanggung oleh seluruh bangsa. Ratusan juta orang tidur dalam keadaan perut yang kosong dan bertanya, apakah besok bisa makan? Apakah besok akan lebih baik? Atau justru apakah besok akan masih hidup? Inilah China di era 1960-an. Negara yang hancur, lapar, dan diremehkan dunia. Tapi justru dari lubang yang terdalam itu, China memutuskan untuk tidak akan pernah lagi berada di titik terendah itu. Dan coba kalian bayangkan, saat itu penduduk negara China harus mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan sepotong roti atau jatah minyak goreng. Bahkan di saat itu, orang-orang rela makan dedaunan, kulit pohon, bahkan akar pohon, hanya untuk bertahan hidup dari kelaparan yang melanda. China adalah sebuah negara yang di tahun 1960-an harus menelan pil pahit karena rakyatnya banyak yang mati kelaparan. Para sejarawan mencatatnya ada sekitar 15 juta sampai 45 juta orang yang mati karena kelaparan akibat dari kegagalan kebijakan ekonomi. Itulah China. Bukan China yang kita lihat hari ini dengan kereta cepatnya dan berbagai bangunan yang di luar nalar, tapi China yang compang-camping pasca perang. Tapi lompat di tahun 2024, pemerintah China resmi mengumumkan bahwa mereka telah menghapus kemiskinan ekstrim. Lebih dari 800 juta orang diangkat dari garis kemiskinan hanya dalam waktu 4 dekade. Bahkan Bank Dunia menyebutnya ini adalah transformasi ekonomi terbesar dalam sejarah manusia. Bagaimana mungkin sebuah negara yang dulunya miskin dari banyak negara di Afrika kini menjadi kreditur terbesar dunia? Apakah ini sebuah keajaiban atau hanya ambisi yang dipaksakan? Aku Indi, siapkan kopi kalian karena kali ini kita akan membedah anatomi ekonomi sang naga. Sebelum kita membedah anatomi ekonomi sang naga, perlu saya sampaikan bahwa narasi yang ada di konten kali ini dikumpul dari berbagai sumber yang kredibel baik internasional maupun nasional. Di antaranya The Guardian, South China Morning Post, World Bank, BBC, Reuters, The New York Times, NPR, Britannica, CNN Business, Forbes, Harvard Business Review, The Wall Street Journal, CNBC, Al Jazeera, Bloomberg, The Economics, Kompas, dan Tirto ID. Jadi ini bukan sekedar opini. Sebelum kita berbicara tentang gedung pencakar langit di Shanghai, mari kita bicara soal lumpur di pedesaan China. Di tahun 1950-an saat itu, China dipimpin oleh Mao Zedong. Di bawah kepemimpinan Mao Zedong inilah China mencoba melakukan lompatan besar yang disebut Great Leap Forward. Nah, niatnya itu untuk industrialisasi, tapi hasilnya justru bencana. Saat itu demi produksi baja rumahan yang kualitasnya nol, sektor pertanian ditinggalkan. Dan kalian tahu akibatnya apa? Akibatnya terjadi gagal panen massal. Inilah cikal bakal kelaparan yang melanda China. Di periode gagal panen massal ini, GDP per kapita China itu sangat jauh di bawah rata-rata negara di Asia. Bahkan beberapa sumber mencatat GDP per kapita China saat itu hanya berada di angka 150 sampai 200 US dollar atau jika dirupiahkan 2,4 sampai 3,4 juta rupiah dalam setahun. Itu pendapatan untuk per kepala keluarga. China saat itu adalah simbol kemiskinan absolut. Saking miskinnya China saat itu, banyak orang-orang yang terpaksa hidup di gua-gua loes di wilayah Shaanxi. Bahkan Presiden China saat ini, Xi Jinping, juga pernah tinggal di wilayah Shaanxi sebagai buruh tani. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah ideologi tanpa kalkulasi ekonomi yang matang hanya akan melahirkan penderitaan. Tapi China belajar dari luka ini dengan sangat dalam. Dan kalian tahu, saking parahnya China saat itu, para sejarawan mencatat terjadi kanibalisme di beberapa wilayah karena sudah tidak ada lagi kulit pohon atau bahkan kulit sepatu untuk dimakan.
Itulah trauma kelaparan yang sangat dalam yang pernah dialami Cina. Trauma inilah kemudian yang menjadi bahan bakar kenapa China hari ini begitu haus akan kemajuan. Kalian pernah tidak nonton drama China? Saya pernah beberapa kali nonton drama China, salah satunya itu tentang seseorang yang kembali ke masa lalu atau yang disebut reinkarnasi, dan dia kembali di tahun kelaparan. Dan saat itu orang-orang harus mencari sayuran liar, terus harus makan dedaunan yang bisa dimakan. Bahkan ada beberapa scene yang saya lihat mereka itu mengambil kulit pohon untuk dimakan. Waktu itu saya pikir, wah ternyata drama China tidak beda jauh ya dengan sinetron-sinetron Indosiar. Tapi ternyata setelah saya riset tentang China, ternyata ini adalah kisah nyata yang diangkat dalam bentuk drama. Lalu kapan sih terjadi titik balik di China? Titik balik di China itu terjadi di tahun 1978. Saat itu masuklah Deng Xiaoping. Nah, Deng Xiaoping ini bukanlah seorang presiden, tetapi beliau ini adalah panglima tertinggi yang memegang kendali PLA, People Liberation Army, tentara terkuat di China. Kalau di Iran kemarin ada Ruhollah Khomeini sebagai pimpinan tertinggi di Iran. Nah, di China ini ada Deng Xiaoping dengan dukungan militer di tangan kirinya dan visi ekonomi di tangan kanannya. Deng Xiaoping mulai merubah wajah bangsanya, yaitu China. Jika di Iran Ruhollah Khomeini punya kutipan legendaris, bukan barat bukan timur, Deng Xiaoping juga punya kutipan legendaris yang mengubah sejarah China. Kutipan itu berbunyi seperti ini: tidak peduli kucing itu warnanya putih atau warnanya hitam, selama kucing itu bisa menangkap tikus, dia adalah kucing yang baik. Artinya apa? Artinya China sudah tidak peduli apakah mereka disebut sebagai komunis atau kapitalis, yang penting rakyatnya bisa makan. Deng Xiaoping saat itu melakukan 4 modernisasi: pertanian, ilmu pengetahuan teknologi, pertahanan, dan industrialisasi. China saat itu mulai membuka diri. Mereka menciptakan yang namanya Special Economic Zones atau SEZ, seperti di wilayah Shenzhen. Dulu wilayah Shenzhen ini adalah desa nelayan yang kecil dan kumuh. Tapi sekarang Shenzhen adalah Silicon Valley-nya Asia, atau sebagai pusat inovasi teknologi global yang pesat. Di Shenzhen ini berpusat Huawei, BYD, Tencent, DJI, dan sebagainya. Ini seperti Silicon Valley-nya Amerika Serikat di California Utara, di mana di sana ada Meta, Apple, Google, dan lain sebagainya. Nah, saat itu China menawarkan satu hal pada dunia, yaitu tenaga kerja buruh yang murah dan infrastruktur. Dunia pun saat itu berdatangan. Pabrik-pabrik dari Amerika, Barat, dan Jepang pindah ke China. China jadi pabrik dunia. Tapi yang bikin aku salut dengan China ini, mereka tidak hanya puas jadi tukang jahit dunia. Selama 2 dekade atau selama 20 tahun menjadi pabrik dunia, mereka itu menyerap ilmu, modal, dan teknologi dari perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke China. Dan ketika waktunya tiba, mereka telah menyiapkan rencana yang jauh lebih besar dan jauh lebih ambisius. Dunia Barat menyebutnya ini adalah pencurian, tapi bagi China mereka menyebutnya sebagai strategi. Terlepas dari label moralnya, hasilnya tidak bisa dibantah. Terus yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sih caranya mereka itu menyerap ilmu, modal, dan teknologi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pay to play. China sadar mereka punya satu senjata yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia, yaitu pasar dengan 1,4 miliar konsumen. Mereka bilang gini ke raksasa dunia, kalian mau jualan ke rakyat kami? Bisa, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah joint venture. Perusahaan asing di China itu dilarang untuk memiliki pabrik 100%. Mereka wajib kongsi dengan perusahaan lokal China dan wajib membuka isi perut teknologinya. Hasilnya, kurang dari 20 tahun atau kurang dari 2 dekade, mitra lokal mereka mengeluarkan merek sendiri dengan spek yang mirip tapi harganya jauh lebih murah. Jadi analogi gampangnya gini, misalkan saya ke China mau mendirikan toko roti atau pabrik roti.
Nah, saya tidak boleh memiliki pabrik itu sendiri. Artinya saya harus kongsi modal antara saya dan perusahaan lokal China. Dan saya juga harus memberikan resep saya atau membuka resep saya ke mitra lokal saya. Setelah 20 tahun bekerja sama, bermitra, mitra lokal saya ini pun membuka toko roti yang lain dengan roti yang sama, tetapi harganya jauh lebih murah. Yang kedua, cara China menyerap ilmu modal dan teknologi dari perusahaan asing, yaitu reverse engineering atau bongkar sampai akar. China adalah rajanya rekayasa balik. Mereka membeli satu produk yang canggih dari barat, misalnya jet tempur Su-27 dari Rusia. Lalu mereka membongkarnya sampai baut terkecil, bahkan mempelajari material logamnya. Setelah itu, mereka membuat tiruannya yang sangat identik, yaitu JG-11. Dan tahu tidak, saat itu Rusia sempat meradang. Kenapa? Karena pesanan selanjutnya China itu mereka batalkan. Kenapa mereka batalkan? Karena mereka sudah membuat tiruannya atau fotokopiannya sendiri. Nah, di tangan China ini, riset yang harusnya membutuhkan waktu 30 tahun, mereka memangkasnya jadi hanya 5 tahun lewat jalur bongkar pasang ini. Sama seperti yang dilakukan Iran kemarin, mereka diembargo, tapi dengan reverse engineering ini, mereka bisa membangun satelit, bahkan membuat drone tempur. Yang ketiga, yaitu subsidi negara yang masif. Perusahaan teknologi China seperti Huawei dan BYD itu mendapatkan dukungan penuh dari bank milik pemerintah atau bank plat merah. Mereka itu mendapatkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah dan bahkan diberikan lahan gratis. Inilah kemudian yang membuat produk China itu dijual sangat murah di pasar global yang menghancurkan kompetitor barat, karena kompetitor barat itu harus berjuang sendiri tanpa dukungan pemerintah. Inilah tadi alasannya kenapa mereka itu bisa menjual barang-barang yang sama tapi dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, yaitu lonjakan ekonomi digital. Saat dunia barat masih terjebak dengan sistem lama, yaitu cek dan kartu kredit, China sudah melangkah ke masa depan. Mereka membangun infrastruktur 4G dan 5G sampai ke pelosok desa. Bahkan di China itu dompet hampir punah. Tukang sayur hingga pengemis di China itu sudah menggunakan QR code. Tapi ini bukan cuma soal praktis. Ini lebih ke soal kedaulatan. Dengan sistem mandiri seperti Alipay, China perlahan melepas ketergantungan terhadap dolar milik Amerika. Mereka sedang membangun benteng finansial yang tidak mudah diruntuhkan oleh sanksi ekonomi barat. Jadi gini, kalau misalkan mereka diembargo sama Amerika Serikat, mereka sudah siap. Karena kenapa? Karena mereka sudah membangun benteng finansial. Tapi kita harus melihat sisi lain mata uang. Keajaiban di China itu tidak gratis. Ada kesenjangan yang melebar. Orang kaya di Beijing hidup dengan mewah. Tapi ratusan juta buruh migran di pedalaman itu masih berjuang dengan upah minimum tanpa jaminan sosial yang layak. Budaya kerja 996. Bayangkan, di China itu mereka harus masuk kerja jam 9 pagi dan pulang jam 9 malam. 6 hari dalam seminggu. Dan generasi muda di China saat ini mulai melakukan perlawanan dengan gerakan tamping atau berbaring datar sebagai bentuk penolakan pasif terhadap tekanan produktivitas yang dinilai tidak manusiawi. Krisis properti Evergrande. Nah, Evergrande ini adalah developer atau pengembang raksasa di China. Krisis properti Evergrande ini merupakan cerminan dari model pembangunan di China yang terlalu bergantung pada utang. Dan ketika gelembung properti ini kempes, dampaknya itu sampai ke kota-kota kecil yang warganya sudah membayar lunas rumah yang tidak pernah selesai dibangun. Contoh case-nya seperti kita di Indonesia kemarin, khususnya di Sulawesi Tenggara, Abu Tower Travel, di mana para jamaah sudah membayar uang untuk umroh. Tetapi pemilik travel ini malah memutar uang tersebut ke bisnis mereka yang lain. Evergrande ini pun sama. Uang customer itu mereka tidak langsung gunakan untuk membangun rumah atau apartemen, tapi mereka gunakan untuk membeli lahan baru. Pada akhirnya, apartemen itu tidak pernah selesai dibangun.
Karena masyarakat atau customer mereka tidak mau rugi, apartemen itu tetap mereka tinggali meskipun tanpa jendela, tanpa pintu, tanpa air, dan tanpa listrik. Sangat ironi. Bom waktu demografis. China sedang dihantui kutukan middle income trap. Resiko terbesarnya adalah mereka menjadi tua sebelum benar-benar menjadi kaya. Akibat kebijakan satu anak dulu, angka kelahiran di China saat ini anjlok. Saat tenaga kerja muda semakin sedikit, ekonomi mereka terancam secara struktural. Kebijakan satu anak ini diterapkan pemerintah China di tahun 1980 sampai 2015 untuk mengendalikan ledakan populasi di China. Kemudian di tahun 2016, pemerintah mengubah kebijakan ini dari satu anak dulu menjadi 2 anak. Kenapa? Karena angka kelahiran di China itu anjlok. Bayangkan, dari 1000 rumah tangga, dalam setahun itu yang melahirkan hanya 5-6 orang. Itulah sebabnya pemerintah China mengubah kebijakan ini. Tetapi di tahun 2021, pemerintah China kembali mengubah kebijakan di tahun 2016 kemarin. Dari 2 anak menjadi 3 anak tanpa batas plus insentif atau subsidi anak dan cuti hamil yang panjang. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, meskipun kebijakan satu anak sudah dirubah menjadi 3 anak plus insentif, angka kelahiran di China tetap anjlok. Kenapa? Karena budaya satu anak itu sudah tertanam di masyarakat China. Ditambah lagi dengan kebutuhan ekonomi saat ini. Akibatnya, China kekurangan tenaga kerja, terlebih untuk buruh di pabrik. Dulu China menawarkan pada dunia tenaga kerja buruh yang murah. Tapi sekarang generasi muda China tidak mau lagi kerja sebagai buruh di pabrik. Akibatnya mau tidak mau pabrik harus membayar lebih mahal agar generasi muda di China mau kerja di pabrik. Dengan biaya yang tinggi ini, tidak menutup kemungkinan pabrik-pabrik asing itu hengkang dari China. Lalu pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari China ini? China membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah takdir yang permanen. Dengan disiplin baja, keberanian membuka diri, dan fokus pada iptek, sebuah bangsa bisa bangkit dari kelaparan menjadi penguasa ekonomi. Kalian pasti masih ingat tentang analogi restoran di video aku sebelumnya, dan kalian wajib nonton karena ini saling berkaitan. Di video aku sebelumnya, perusahaan Amerika yang datang ke Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Vale, itu mengambil koki China untuk menghasilkan nikel yang berkualitas. Nah, sedangkan di sini kita melihat bagaimana koki China itu belajar memasak dari pabrik-pabrik asing yang masuk ke negara mereka. Mereka tidak lahir langsung jago, tetapi mereka harus magang di dapur barat selama 2 dekade atau selama 20 tahun, mempelajari resepnya, dan sekarang justru mereka membuka restoran yang jauh lebih besar di tanah kita di Sulawesi Tenggara. Tapi ini bukan tentang masakan dan restoran. Bagi kita di Indonesia, China adalah cermin sekaligus mitra yang rumit. Kita bisa belajar dari China bagaimana caranya mereka mengelola industri hilir. Tapi kita juga tetap harus waspada. Di kawasan industri Morowali di Sulawesi Tengah sana dan di Morosi, Sulawesi Tenggara, investasi China itu mendominasi smelter nikel kita. Mereka yang mengolah, mereka yang mengekspor, dan nilai tambahnya sebagian besar lari ke China. Kita punya bahan bakunya, tapi belum sepenuhnya memegang kendali rantai nilainya. Inilah pekerjaan rumah terbesar kita. Sejarah China mengajarkan satu hal, perubahan besar itu selalu dimulai dari keberanian untuk mengakui kesalahan di masa lalu dan fokus pada kerja nyata di masa depan. Kalau menurut kalian, apakah Indonesia bisa melakukan lompatan yang sama seperti China tanpa harus mengorbankan kedaulatan lahan kita? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Aku Indi, terima kasih sudah menyimak narasi ini, dan aku sarankan untuk kalian menonton konten-konten sebelum-sebelumnya karena ini saling berkaitan. Sampai jumpa di bedah geopolitik selanjutnya. Bye-bye.